Bismillah. Kita ke tafsir Taisirul Kalam ya, atau Taisir As-Sa'di ya. Taisirul Karimir Rahman ya. Nah, dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ya, pakar tafsir abad 14 Hijriah. Ketika Jibril mendatangi Nabi untuk menyampaikan wahyu dan hendak mulai membacakannya pada Nabi, beliau bersegera membacanya dengan penuh perhatian sebelum Jibril selesai membaca. Luar biasa perhatian Nabi ya, langsung ingin menguasai karena sudah sampai ya pada dirinya ayat-ayat itu ya, sudah sampai. Nabi ingin cepat menguasainya. Ini perhatian beliau luar biasa nih. Nabi mengikuti bacaan Jibril ya. Ada kabelnya nih, ada ini. Nabi mengikuti bacaan Jibril, kemudian Allah melarang hal itu seraya berfirman ya dalam ayat yang lain, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahayukannya kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan ya. Wa qur rabbi zidni ilma ya gitu. Jadi dalam baca Al-Quran itu ya, apa fata'alallahul malikul haq la ta'jal bil Quran ayyukudo ya, ya itu ya, itu ayat 111 ya, 111 benar. Ayyukudo alaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Tanya lumayan terah dibaca apa. Tapi mengingatnya itu ya, ya kita bersyukurlah masih dimudahkan ya. Dan dalam surat ini Allah berfirman, janganlah kamu gerakan lidah untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Allah memberi jaminan bahwa Rasulullah pasti menghafalnya dan membacanya, pasti ya. Beliau menghafalnya dan bisa membacanya. Gitu ya. Jadi jangan terburu-buru. Ya. Tong sigap teuing gitu ya. Gitu. Tapi tenang saja gitu ya. Dan Allah akan mengumpulkannya di dalam hati Rasulullah. Ya. Seraya berfirman juga, sesungguhnya atas tanggungan kamilah. Nah ini yang surah Al-Qiyamah ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah ya. Dan seterusnya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Maka kegigihan yang ada dalam benakmu hanyalah disebabkan oleh kekhawatiran akan lenyapnya hafalan dan lupa. Jadi jangan terlalu terburu-buru ya. Disebabkan nanti bisa jadi lupa, bisa jadi hilang-hilang lagi gitu ya gitu. Jangan terburu-buru ya. Nanti justru akan dikuatkan ya hafalan itu.
Namun karena Allah telah menjamin hal itu padamu, ya, maka tidak perlu untuk dilakukan dengan membaca tergesa-gesa. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Ya, ini ketika Jibril telah menyampaikan wahyu secara keseluruhan, ya gitu. Ya. Fa idza qara'nahu fattabi Qur'ana. Pada saat itu ikutilah bacaannya. Fattabi Qur'ana. Ikutilah bacaannya. Kemudian Rasulullah membacanya, maka sesungguhnya atas kamilah, ya, Tsumma inna alaina bayanah, ya. Kemudian atas kamilah tanggungan penjelasannya, ya, tafsirnya atau makna-maknanya, hukum-hukumnya dijelaskan, ya. Allah memberi janji bahwa Rasulullah akan menghafal kata-kata dan maknanya, dan inilah puncak tertingginya, ya, puncak yang paling tinggi. Seseorang itu bisa menghafal, bahkan mengetahui makna-maknanya dari segi bahasa, dari segi tajwid, ya gitu. Dari segi tajwid, ya. Rasulullah kemudian melaksanakan ajaran Robnya. Nah itu sehingga maka datanglah kita kemudahan untuk mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Bila Jibril membacakan wahyu kepadanya setelah ini, beliau diam mendengar, dan setelah Jibril usai, beliau baru membacanya. Ya. Makin inilah etika, ya, atau pelajaran kita, adab kita dalam menuntut ilmu. Ya. Muridnya tidak boleh langsung bertanya pada guru, ya. Oke, can dibereskan penjelasannya gitu, ya, nggak langsung naros gitu, ya gitu. Can beres macana, ya, terus langsung naros gitu, ya gitu. Itu bukan etika yang benar, ya, dalam belajar. Ketika misalnya sudah diselesaikan pembahasannya, penjelasannya sudah full, ya gitu, barulah soal pertanyaan apa gitu, ya gitu. Ya. Kan terkadang juga ada guru yang sulit menyesuaikan, ya gitu. Ya murid teh can, ya, can dijelaskan terus ditanya deh gitu, ya, terus deh gitu. Si guru bingung, jadi mau mulai dari mana dulu gitu, ya gitu. Terkadang gitu, ya. Jadi setelah guru selesai, murid boleh menanyakan apa yang tidak dipahami. Begitu juga bila ada sesuatu di awal pembicaraan mengharuskan misalnya ada tanggapan atau kritikan misalnya, sebaiknya langsung, ya, kita cerna dulu. Kita cerna dulu, jangan langsung nanti ditanggapi ke saat itu, ya gitu. Cerna dulu, ya. Ini tanggapannya, kritikannya sudah benar belum? Kritikannya membangun atau tidak, ya gitu. Ya kadang kan kritikan, tanggapan ya tidak membangun, ya hanyalah sekedar ejekan-ejekan, ya gitu, celaan-celaan, ya buat apa juga, ya. Maka dicerna dulu, ya. Dicerna dulu yang namanya kritikan, tanggapan itu, ya. Jangan sampai jadi mencela orang lain, ya. Karena itu bukan akhlak yang mulia, ya. Nah itu. Atau misalnya diterima dulu terlebih dahulu sebelum guru selesai bicara, gitu. Atau misalnya sebelum guru salah bicara, kita terima aja dulu, nanti setelah selesai, oh ini ada yang diperbaiki, ada yang harus dijelaskan, ada yang harus ditambahkan ilmunya, nah baru di situ, ya. Seperti itulah etika berilmu, ya. Sehingga saling melengkapi, ya.
Saya menjelaskan di sini. Kemudian ikhwatu fillah memberi tanggapan misalnya, atau memberi tanggapan, memberi kritik, ya silakan saja, asal beretika gitu ya. Etikanya benar gitu ya. Di dalam majelis manapun ya gitu. Etika itu sangat berpengaruh ya gitu. Kenapa? Itu tentu akan bisa saling menanggapi ya. Kalau tidak ada etika gitu ya, si A bisa nyeletuk, si B nyeletuk, si C nyeletuk, KB nyeletuk, liar itu. Itu liar itu. Sanes gurana hungkul, muridnya gak liar ini. Jadi bisa saling nyeletuk ya gitunya gitu. Nah itu ya. Maka ini harus ada etika dalam belajar itu. Kita harus menerapkan yang namanya adab ya. Di samping itu, agar murid bisa memahami penjelasan gurunya secara benar. Juga di ayat ini penjelasan ya, bahwa Nabi sebagaimana memberi penjelasan kata-kata wahyu pada umat ya. Beliau juga menjelaskan makna-maknanya pada mereka ya. Karena kita sudah jelaskan bahwa para nabi dan rasul itu adalah tablik ya, menyampaikan sesuai dengan kata-katanya, sesuai dengan penjelasannya, sesuai dengan tajwidnya, pula tafsirnya ya, makna yang dikandung apa saja, itulah yang dijelaskan ya oleh para nabi. Tak mungkin nabi itu menyembunyikan ya, atau menyebutkan wahyu itu ya, tidak mungkin ya. Tidak mungkin nabi itu menyembunyikan wahyu. Pasti akan dijelaskan, semuanya dijelaskan ya. Tidak ada yang terlewat ya. Kalau penjelasan kita sebagai manusia biasa dan kita tidak punya predikat ya, orang yang dijadikan amanah wahyu ya gitu, ya kita bisa jadi ya, bisa jadi penjelasan kita lewat, ada penjelasan kita yang salah, ada penjelasan kita yang kurang, ada penjelasan yang kurang pembacaannya gitu ya gitu. Sehingga tentu yang namanya mengajarkan ilmu itu harus ala basyirah ya, dengan dalil ya, dengan dalil. Tidak mungkin kita langsung menjelaskan faedah dari ustadz, kemudian jelaskan menurut kita, orang itu bisa berbeda-beda ya pemahamannya ya gitu. Kecuali kalau dia sudah memahami yang namanya dalil ya. Dalil dari Al-Quran ya, atau penjelasan sunnah Rasulullah yang sahih ya gitu. Kalau sekarang kan banyak sekali itu ya, yang baru misalnya hijrah jadi dai, jadi ustadz ya. Ada ya yang nyanyi jadi ustadz, masya Allah ya. Bagus juga ya kalau pembahasannya sesuai itu ya, sesuai sunnah dengan pemahaman para salafus solih ya, bagus tuh ya. Di beberapa ustadz seperti Ustadz Khalid ya, Salamah ya, beliau itu punya beberapa apa pengikutnya yang emang asalnya itu penyanyi gitu, asalnya penyanyi, tapi beliau menyampaikan lagi gitu ya, agar apa yang disampaikan lewat faedah-faedahnya harus sesuai dengan dalil gitu ya. Tolong langsung disampaikan menurut pendapatnya sendiri atau pemahamannya sendiri gitu ya. Satu nama beda-beda segera gitu. Oke, cukup saat ini ya, cukup saat itu mak itu, katakan gitu. Pemahaman orang itu beda-beda kalau tidak didasarkan dengan dalil gitu ya gitu. Ya, makanya harus ada basiroh. Nah, ini juga etika seorang itu dalam memahami ilmu itu ya. Pahami dulu ya dalilnya itu ya. Dan pendukung-pendukung dalil itu diantaranya misalnya asbabun nuzul gitu ya, tafsirnya gitu ya, bahasanya,
gitu, atau juga bagaimana lugohnya gitu ya, perkataannya dipahami dulu gitu ya, agar ketika menjelaskan kepada orang lain dengan penjelasan yang benar, maka itulah penjelasan yang pas, yang diridhoi Allah dan Rasulnya. Ketika seseorang baru hijrah atau baru memahami ayat tertentu ya, menurut pendapatnya sendiri, dengan menurut pemahamannya sendiri, ya tidak akan ya. Orang menurut pemahamannya sendiri ya, misal ada di mana ya, saya agak nih sambil ingat ya, yang saya sering bacakan ya, misalnya ayat tumastawa alal arsh ya, Allah beristiwa di atas arsh ya, itu apakah Allah juga ke bawah, apakah Allah juga ke tengah, ke depan, kan gitu kan, itu pemahaman sendiri itunya gitu ya, itu pemahaman sendiri itunya. Kalau pemahaman menurut ayat Al-Qur'annya ya sudah, kita terima saja tumastawa alal arsh, itulah ayat Al-Qur'an yang menjelaskan gitu ya gitu. Jangan dipahami oleh sendiri ini Allah ke tengah, ke depan, ke belakang gitu ya kumaha gitu ya, apakah Allah di depan, di tengah, di belakang gitu ya, liar itu tuh ngebahas gitu tehnya. Sudah ada terima gitu ya ayat itu, dan memang ayat itu menjelaskannya seperti itu gitu ya. Jangan kita menafsirkan dengan pemahaman kita sendiri ya gitu. Tas kayak gitu contohnya, memahami Allah itu turun tuh ya, misalnya ke langit dunia, apakah Allah asalnya di atas gitu ya, udah jangan ditanyakan gitu itu nama liar gitu, jangan terlalu dalam atas hal itu ya, karena pemahaman yang terlalu dalam seperti itu ya, itu akan banyak menyesatkan ya, dan banyak membingungkan umat untuk namakan gitu. Kalau kita kembali pada pemahaman Al-Quran dan hadis yang sesungguhnya, tentu itulah yang dikehendaki, itu yang diridhoi ya. Nah, disinilah tentunya di dalam ayat ini juga seseorang diajarkan cara berdakwah ya. Cara berdakwah itu apa? Ala basiroh ya, agar sesuai dengan ilmu yang diajarkan ya. Sesuai dengan ilmu yang diajarkan, jangan sampai menyimpang atau belok ya. Harus sesuai dengan apa yang diajarkan. Ketika gurunya mengajarkan demikian ya, dengan dalil yang dia pahami dan pemahamannya sudah benar, maka kita ajarkan dengan seperti itulah kita mengajarkannya juga, sehingga tidak sampai mengajarkan menurut hawa nafsu kita ya, atau menurut kehendak kayang orang gitu ya. Nah itu ya, kalau kita menurut hawa nafsu ya pasti akan tersesat ujung-ujungnya gitu ya, karenanya kan yang namanya hawa nafsu ya selalu ya dikendalikan dengan namanya setan ya. Ya, setan itu akan mengendalikan hawa nafsu, sehingga terkadang penuntut ilmu itu bakal terbelok-belok ya, tidak istiqomah ya, tidak istiqomah, termasuk juga dalam menjelaskan ayat-ayat Allah. Terkadang misalnya dia pahaminya aneh-aneh gitu ya, karena itulah bagaimana setan menghiasi lisan mereka ya, setan menghiasi lisan mereka, dan lisan mereka menjadi menyimpang. Yang harusnya pemahamannya seperti ini dalam ayat ini ya gitu, dijelaskan dalam ayat ini seperti ini penjelasannya itu, jangan terbulak-balik gitu ya gitu. Tapi itulah yang namanya hati ya, terbulak-balik ya. Kita minta ya agar diistiqomahkan hati kita ya, dicondongkan ya gitu, agar
fidinik ya gitu. Dan juga ala taatik ya. Sarif qalbi ala taatik ya gitu. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qalbi ala taatik ya gitu. Didahulukan ya agar ditetapkan dulu ya hati itu pada syariat. Kemudian setelah hati itu ditetapkan pada syariat, maka dicondongkan pada ketaatan-ketaatan. Sehingga bagaimana dia menjelaskan sesuai dengan syariat Allah, bagaimana syariat menjelaskannya, dan selain itu juga selain sesuai dengan syariat, kemudian tumbuhlah ya atau berkembanglah, ditanamlah ya, ya ditanamkanlah yang namanya ketaatan-ketaatan, amalan-amalan soleh ya, amalan soleh, kemudian juga ketakwaan ya, ketakwaan bagaimana dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi yang Allah larang. Nah, demikian dari penjelasan surah Al-Qiyamah. Semoga tentunya menjadi bimbingan bagi kita semua apa yang dijelaskan. Insya Allah nanti dilanjut lagi hari Senin ya Pak. Semoga Allah melancarkan segala aktivitas kita, dimudahkan dalam segala urusan, dan senantiasa Allah melapangkan dada kita juga ya, bukan hanya urusan kita ya, tapi dada kita ya, agar terus menerima hidayah dan taufiknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah benar Rabbana atina fil qur'an wa nasqal taqwa Allahumma ya muqallibal qulub sabbir qalbi sarfil qulub sarif qalbi ala taatik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu minkum wa fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.